وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقال علي كرم الله وجهه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا لقراءته لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان ويدخل الجنة بغير حساب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan taufiknya, hidayah serta inayahnya yang diberikannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangkaian acara yang mulia di hari bergembira, yaitu peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sisihkan waktu kita untuk kita bisa berhadir di langgar ini, untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini. Terlebih lagi muhabbian jamaah langgar Nurul Falah bukan hanya biar menyisihkan waktu saja, tapi pian-pian juga menyisihkan sebagian harta, sebagian tenaga, sehingga terlaksanalah peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidaklah sempurna iman kalian sehingga adalah aku, kata Nabi, lebih dicintainya, melebihi cintanya dia terhadap dirinya sendiri, melebihi cintanya dia terhadap hartanya, melebihi cintanya dia terhadap anaknya, melebihi cintanya dia terhadap orang tuanya, melebihi cintanya terhadap seluruh manusia. Kita menyadari cinta kita tidak seperti Abu Bakar yang beliau rela mengorbankan seluruh hartanya untuk membela agama. Kita sadar cinta kita tidak seperti Sayyidina Umar yang selalu marah ketika agama Islam dihina. Kita menyadari cinta kita tidak seperti Sayyidina Hamzah yang beliau rela mati, rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan dan memperjuangkan agama. Tapi pada hari ini di langgar Nurul Falah ini, kita berkumpul di tempat ini, kita bergembira, kita basahi lidah kita dengan salawat, kita sirami hati kita dengan kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Insya Allah kita yakin Rasulullah hadir. Kita yakin Rasulullah akan membalas cinta kita, dan kita yakin Rasulullah nanti akan memberikannya syafaatnya kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah, bersama dengan kedua orang tua kita, bersama dengan anak keturunan kita. Wabil khusus jamaah langgar Nurul Falah ini, mudah-mudahan harta yang tertinggal itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hajat-hajat pian min umuri dunya wal akhirah, hajat yang berhubungan dengan dunia ataupun hajat yang berhubungan dengan akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Mukarram wal Muhtaram yang ulun muliakan, dan sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama yang ulun hormati, Bapak Kepala Desa ataupun Ibu Kepala Desa dan seluruh aparat jajaran perangkat desa yang ulun banggakan, tokoh-tokoh masyarakat dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Maulid Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sudah masuk hidup ke-6 daripada maulidnya Nabi, maulid yang agung 12, maulid yang agung 6 Rabiul Awal. Yang mana kita mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah orang yang sangat dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran itu ketika kita baca, kita teliti, ada 43 ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keistimewaan baginda Rasulullah. Begitu banyak ayat yang Allah turunkan untuk mengenalkan bahwasanya Rasulullah orang yang mulia. Kenapa Rasulullah itu sangat mulia? Karena Rasulullah itu dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kenapa Rasulullah istimewa? Karena Rasulullah orang yang diistimewakan oleh Zat yang Maha Istimewa, sehingga pertolongan dan bantuan selalu Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang lahir di malam Senin, di fajar Senin itu ketika Rasulullah lahir, api yang menyala ribuan tahun yang digunakan mereka para majusi untuk disembah itu padam. Tupian api itu sudah ribuan tahun menyala, balikin nyarat benar apinya. Di malam Senin itu Rasulullah lahir, padam api itu. Hei api majusi, kata Allah, padamlah kalian. Sehingga api yang luar biasa nyarat tadi, hujan kadada, pemadam kadada menyibur, padam oleh kita. Ini menunjukkan pertanda bahwasanya tradisi penyembahan api akan dihapuskan oleh bayi yang lahir di malam itu. Di Persia ada kerajaan yang sangat besar di zaman Nabi itu, biar ada 2 buah kerajaan yang berkuasa di dunia. Ada yang di timur dan ada yang di barat. Yang di timur dikenal dengan kerajaan Persia dan di barat dikenal dengan kerajaan Romawi. Kerajaan Persia ini letaknya di Iran, kerajaan Romawi andaknya di Italia. Di saat malam Senin Rasulullah hadir, kerajaan Persia yang luar biasa megahnya, arsitektur luar biasa, kemajuan zaman yang sangat modern saat itu berguncang, sehingga sebagian besar daripada istana itu runtuh. Hentian kayak apa? Ada kegemparan luar biasa dahsyatnya, bumi diguncangkan sehingga runtuh sebagian besar istana menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberi pesan. Apa pesan yang bisa diambil? Hai Raja Persia. Saat itu Raja Persia itu dikenal di dalam kitab itu namanya Kisra. Kisra Efirwis, kalau nama aslinya Anusirwan. Jadi hai Raja Kisra, ini pesan yang bisa kau ambil. Malam ini telah lahir seorang manusia yang luar biasa kehebatannya, yang dia akan menghancurkan istanamu. Amun rajanya paham, ya kan? Amun rajanya paham. Ini rajanya kada paham, terkadang bala itu teguran. Terkadang musibah dan cobaan itu adalah teguran supaya kita sadar. Ini rajanya kada paham, ya kan? Ini bahaya bisa. Orang bisa baca kitab tapi alang-alang. Kalau enak main coba nih, buka kitab Mujarabat. Kan Mujarabat itu pengobatannya ada, wafaknya ada, buka Mujarabat, lalu katamu tulisan Al-Hayatu Sauda Shifaun min kulli da. Artinya Hayatu Sauda, ular hiram.
Kira-kira bulan Hirang itu apa Pak Haji? Apa Pak Haji itu bulan Hirang? Taduk Pak Haji lah? Taduk Syifa'un min kulli da', obat dari tiap penyakit. Kan tadi ilmunya alang-alang Bang. Mun orang ilmunya tinggi, mau ada salah gede, tadung dibuat. Ngaran alang-alang bisa ala kadar, perubahan itu cari ya, tadung di perumahan. Perumahan itu maksudnya apa? Perumahan sama aja, perumahan hebat lah. Sama aja lah. Sama aja pasti kita. Perumahan carian ya, tadung di perumahan. Dapat tadung. Bukan naik ke rumah siangi. Untuk ada patoknya nih. Siangi. Benang mah. Hanya itu 6 maulid ayat kebahagia. Mudah-mudahan hampir banyak besok. Benang mah tadung tadi. Sesudah dibenang dimakan naik. Ada berapa ahad sananya? Mati. Kenapa jadi mati? Salah baca. Nang bujur bukan hayat, tapi habbat. Dikira ratik itu titik. Ratik menutupi. Dikira titiknya 2. Lalu tak baca hayatus sauda. Padahal habbatus sauda. Itu tadi kada paham. Karena ilmunya ma'ala. Jadi Raja Persia ini kan paham. Itu sudah Allah berikan teguran, wahai Raja Persia, ini sudah lahir seorang anak-anak yang akan menghancurkan kerajaanmu, yang akan membinasakan kekuasaanmu. Tapi rajanya kada paham. Teruslah dia dengan kezalimannya, sehingga di zaman Sayyidina Umar kerajaan Persia hancur 100%, jatuh ke tangan muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah, kata Nabi Nuh, ini binasakan aja lagi umat mantan pasien nih. Aku sudah hampir 1000 tahun berdakwah. Ternyata yang beriman cuma segini, yang beriman cuma sedikit, sisanya kada ada anaknya lagi beriman. Anaknya dihadangi kada beriman, cucunya dihadangi kada beriman juga. Dan tidak dengan umat yang baru, sehingga Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal dan seluruh orang yang beriman dimasukkan ke dalam kapal sehingga diselamatkan oleh Allah Nabi Nuh dan orang yang beriman. Itu berkah nurnya Rasulullah yang masih berada di dalam tubuh Nabi Nuh. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud, dilemparkanlah Nabi Ibrahim menggunakan menjadi atau yang disebut tutapel, lemparlah ke api. Api yang sudah menggala-gala tulian menyala, saking nyaratnya api diparakinya kada kawan lagi. Timbai Nabi Ibrahim di sana. Apa yang terjadi? Matikah Nabi Ibrahim? Kada. Hangitkah Nabi Ibrahim? Kada. Terpanggangkah Nabi Ibrahim? Kada. Bahkan dikatakan satu helai rambut pun yang berada di tubuh Nabi Ibrahim tidak ada yang terbakar. Karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim masih ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantaslah kemuliaan Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Col lahir Nabi. Ketika Nabi lahir, dikatakan di dalam rawi Maulid Ad-Dibai, qila may yakfulu hadhihi durratul yatimah allati la tujadu laha qimah. Qalat at-tuyur nahnu nakfuluhu wa nagtanimu bihimmatihi al-'azimah. Wa qalat al-wuhush nahnu awla bidzalik likay nanala syarfahu wa ta'zimah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, lalu ditawarilah siapa yang hendak manggil. Walaupun jangankan manusia, binatang yang burung yang tirabang itu manyang bube, kata burung kami sanggup menggeduh anak yatim yang lahir ini. Nabi kan anak yatim, durratul yatimah. Lagi Nabi masih di dalam parut, di dalam tianan Aminah. Abahnya Nabi yang bernama Abdullah itu sudah meninggal dunia. Ujar burung kami sanggup menggeduh. Kata binatang-binatang yang berkaki 4, binatang-binatang buas yang berjalan di tanah. Wahai burung,
kami lebih sanggup dari kalian. Kenapa mereka semua merebutkan itu? Apa yang diinginkan oleh binatang? Lalu dijawablah di akhir bait daripada rawi Maulid Ad-Diba yang mana mengatakan likainana syarfahu wa ta'zimah, supaya kami bisa memperoleh kemuliaan, supaya kami bisa memperoleh keagungan, supaya kami bisa memperoleh keistimewaan. Makanya sebelum Rasulullah lahir, Yahudi itu sering berperang dengan orang Arab. Lalu Yahudi berkata, "Hei orang Arab, hari ini kami kalah perang. Nanti sesudah lahir Nabi akhir zaman akan kami pelihara dia, akan kami besarkan dia, dan kami akan ajak dia untuk berperang memerangi bangsa Arab. Maka kami yakin bangsa Arab akan kalah berperang dengan kami." Itu prinsip Yahudi. Itu yang mereka ingat dan terus mereka wariskan sampai generasi terakhir, sampai mereka bertemu dengan baginda Rasulullah. Sehingga orang Arab ini ketika mereka mendengar tentang Nabi akhir zaman yang sudah dilahirkan di Mekah, yang sudah diangkat menjadi seorang Rasul, makanya Madinah itu biar ketika Nabi sudah diputus sama Madinah langsung masuk Islam. Ketika Nabi hijrah ke Madinah disambut dengan riang gembira, kesenangan luar biasa di Madinah. Kenapa? Mereka katakan hadza nabiyyun muntazar. Inilah yang Nabi yang selama ini tunggu. Ini Nabi yang lawas dari hari ini. Sudah ratusan tahun kami mendengar kisahnya, sudah generasi 2, 3, 4 generasi kami mendengar sejarahnya. Ternyata kamilah yang menemuinya. Sehingga di Madinah Nabi itu dirabutakan, ayo pian diam di rumah kami, ayo pian diam di rumah kami, ayo pian diam di rumah kami. Akhirnya Nabi diam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Nabi ini membawa keberkahan yang luar biasa. Ketika binatang pun merebutkan Rasul, maka Allah takdirkanlah, Allah katakan, hei seluruhnya, kata Allah, yang berhak memelihara Nabi, yang berhak menyusui Nabi, sudah kutakdirkan bernama Halimatus Sa'diyah. Sehingga Halimatus Sa'diyah lah yang menang, yang dapat memelihara Nabi. Makanya biar kalau kita membaca sejarah, ketika Halimatus Sa'diyah itu berangkat dari kampungnya Bani Sa'diyah, dari pedalaman berangkat ke Mekah, ingin mencari kakak Ghazan diubah menyusui. Berangkat Halimatus Sa'diyah dengan kakawanannya. Ketika pulang kakawanannya laju-laju, keledai orang laju-laju, keledai orang lama laju-laju. Seorang keledai sudah fokus, nama nugang berdua lagi bini yang pulang. Kayak apa kita siksa keledai itu? Ya kan, nama nunggang sudah 2 lagi bini. Keledai itu halus biar. Keledai lawan sapi kenal sapi, tapi keledai itu lawan kambing masih kenal keledai. Tak kenal pada kambing, tapi kalau sapi tak halus. Kalau zebra bang, tak halus masih. Kalau budak udah kenal halus. Keledai itu kan kenal banan, ditunggangi oleh orang berdua. Orang laju, seorang berdua pulang. Sudah kurus pulang. Mak keledai ini bilang aja tak apa itu aduhnya. Ya kan? Berangkat ketika di perjalanan ujar Halimatus Sa'diyah, kakawanan hadengi. Kami keledai kan tapi buburan. Maklum di zaman itu Bani Sa'diyah di pedalaman itu sedang mengalami kekeringan. Binatang ini kurus. Ketika sampai ke Mekah ya kan, sampai ke Mekah cari anak susuan. Akhirnya ujungnya berjumpa dengan baginda Rasulullah. Mata Halimatus Sa'diyah itu memandang matanya Rasulullah itu langsung kapingin. Karena Allah sudah takdirkan ini yang menyusui. Kapingin lalu menangkap paragap Nabi Wakuti juga dibawa puliklah. Ujar Aminah, upah kayak apa? Ujar Halimatus Sa'diyah saat ini gini. Kapingin lawan kakanaknya. Yang menurut kakak itu kapingin lalu mengeliput, ya kan? Kapingin lawan anaknya, mamanya janda kawini mamanya. Ya kalau nang dikapingin ini anaknya, ya kan?
Ini bawa bulik, ketika dibawa bulik belum lagi sampai rumah, masih lagi di tengah jalan, keledai nang ringkut bagus. Tulangnya Halimatus Sa'diyah minta hadangi, buliknya Halimatus Sa'diyah kalah kejuan. Nah, terpaksa mau mundur guys. Ujar ke kawanan, oh laginya ikam, hadangi kami. Nah, terpaksaan, seorang malu berges. Tadi seorang gaspol masih terduduk. Ini keberkahan masih di jalan. Ketika sampai ke rumah, dibawalah Nabi ke kanan tadi, bawa ke rumah susu kambing, susu unta yang digaduh oleh Halimatus Sa'diyah mangkar berdarah. Nah, apa mangkar tuh aja? Banyak isinya. Ya kalau susu kambing ini susu kambing mangkar lah. Belum kena ngomong ada pikiran. Nah, lalu diparah susu kambing tadi, lalu diparah susu unta tadi. Gesen apa? Gesen dijual. Kemudian apa? Rumput pekarangan rumah, rumput di hingga rumah, tumbuhan sebagai makanan gesen kambing-kambing, keledai dan unta-unta milik Halimatus Sa'diyah. Ini keberkahan ketika menggaduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu keberkahan yang didapat oleh Halimatus Sa'diyah. Kayak itu biar kenapa nang digaduh? Kalau kita tuh manggaduh, orang nang membawa berkah, kita nang manggaduh ini dapat berkah juga. Ya kalau nang digaduh ini membawa bala, bang, dapat bala juga kita. Man a'ana ala khairin kafa'ilihi wa man a'ana ala maksiatin kafa'ilihi. Siapa yang membantu orang berbuat kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang berbuat baik walaupun tidak menggawi. Ya kan? Siapa yang membantu orang berbuat maksiat, dia akan dapat dosanya juga walaupun dia kada menggawi. Orang anak perampok dijulungi parang, cucuk liur jadi perampok leh. Ya kan? Merampok orang walaupun seorang kada merampok, tetapi seorang dapat polisi juga. Kenapa? Karena membantu orang merampok nang kada baik. Itu tergantung nang digaduh. Ya, ada kisah biar orang menggaduh sawah. Nah, kalau wadah kami itu kan padang banyak leh. Nah, padang. Orang tuh dijin ke padang, sawah tuh dijin terkadang di padang kalau banyak. Nah, pasang luka ke apa kan, lalu dapat anak sawah. Lalu saya kain tangan, beri kapinin itu dilihat, ya kan? Buai beri ke rumah, 3 sebulan 2 bulan berjalan terus, maka sayangnya benar di sawah, sawahnya mimak. Saking sayangnya, kada lagi guringakan di kandang, tapi guringakan di galambung. Dia, tapi pintaran leh, sekalambu lawan sawah. Ya kan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5-6 tahun, gendara sawah itu sudah. Gendarnya kayak kutang pusang sudah. Belingkar deh. Belingkar deh sawahnya. Rupanya sawah ini kan dinamakan rejim kencang makan. Tukarakan ayam geprek kan menghantam. Ya kan? Han. Mun rejim ayam mati hantam. Nah yang geprek kada menyambar, kali juga kada nyambar 2, wong Solo kada nyambar, nasi Arab kadina juga, taharap penampunnya apa makan, mawah ya ampun yang Arab sudah lawas menggaduh, hati sayangnya modal banyak sudah turun. Alwai cari dokter hewan deh, nah, target dokter hewan, anu dokter lain, ulun ada di sawah. Wasnya gaduh 5-6 tahun dah, tapi garing nih 5 hari dah kena makan. Malah panggil dokter sawahnya, oleh hati, wah di dokter ini gandal-gandal sawahnya, kayak ditang pisang. Ini sawahmu ini kan garing kada? Wah jangan ampunnya kada mau kada garing dokter lain. Pun sawah 5 hari kena makan ini apa? Kada garing dia dokter. Nah apalagi mun kada garing, ini sawah ini mengusungkan paruh. Mengusungkan paruh itu dari kesan apa yang mengusungkan paruh? Kesan makan pian bang? Kan kayak jadian sawah di hidup.
Kenapa? Kita menggaduh yang membawa bala, maka bala itu pada kita. Makanya kita tenang gaduh yang membawa berkah. Nah ini ada amalan sedikit. Amalan ini remehaya lah. Terkadang kan kita tuh gaduh anak lah. Nanti si anak, semuanya pasti isi anak. Terkadang anak itu pada keteguran. Suruh makan, haina belum, happy belum, apalah terus. Alasan macam-macam. Mau dipukuli, garing, seorang juga mau beti. Lalu ada bacaannya. Ujar para ulama, ujar para tuan guru, bagus diamalkan. Amunnya kakak-kakak tuh ada tapi paasian. Lalu disyariati lewat doa. Nah bacaannya, anak tuh yang bila guring anak tak bacaan. Nah bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Bacakan 3 kali, diupakan kamu hanya di dalam hati kuitan berdoa. Mudah-mudahan ya Allah berkat ayat ini, mudah-mudahan anak ulun jadi paasian. Jangan sekali sepakas. Sekali sepakas, kurang ngaji taguh jangan sekali sepakas. Kurang ngaji taguh dah. Apalagi hendak amalan, pun sekali sepakas kayak orang musuntik. Jangan lawan dapur langsung kuning wajar. Tapi ini jangan sekali sepakas, amalkan. Amalan dari para ulama itu biasanya apa? Kalau hendak mendapatkan amalan itu sirnya minimal 40 kali. Rahasia amalan itu menghendak minimal 40 kali. Tapi ada juga orang tuh istimewa 3 kali kan sudah dapat. Itu orang rata-rata minimal amalkan dulu 40 kali. Bacaannya innahu min Sulaiman tadi wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ayat itu adalah ayat yang digunakan oleh Nabi Sulaiman, ditulis dalam surat, satu surat yang dibaca oleh Ratu Bilqis. Terdiam Ratu Bilqis. Hanbian tulis ke surat, dijulung kan Ratu Bilqis tadi, dibuka oleh Ratu Bilqis, langsung kanak mental, kanak di hati, langsung tunduk Ratu Bilqis. Lawan siapa? Lawan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu luar biasa keberkahan. Mudah-mudahan kau mengamalkan sebenarnya. Nah saja udah. Saya kira barang 5 aja deh. Tajuk di jalan baju ulun udah semuanya sengaja meja. Terakhir ulun ada kisah. Ada seorang tabi'in. Ini ngarannya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini hidup di tahun 150 Hijriah. Tahun 150 Hijriah. Bahkan beliau ini pernah berguru sampai ke 4.000 tabi'in. Kemudian alimnya luar biasa, dia sudah berguru sampai 4.000 tabi'in dia tuntut ilmunya. Alim luar biasa, dan beliau ini punya kebiasaan 1 tahun itu berhaji, tahun berikutnya ikut berperang fisabilillah. Sesudahnya tahunnya lagi berhaji, tahun berikutnya ikut berperang, ikut berjihad fisabilillah. Jadi ibarat dalam 20 tahun toh 10 tahun berhaji, 10 tahun berperang. Jadi begini. Saat itu berkenaan dengan tahun yang sidin itu kena jadwal berhaji. Biasa kalau orang tuh berhaji, ini dari Madinah. Bila hendak berhaji, otomatis menyiapkan kendaraan, otomatis menyiapkan perbekalan. Jadi beliau ini membawa duit sebanyak 500 dinar. Bawa duit 500 dinar kemana? Ke pasar. Pasar saat itu yang dinamakan dengan pasar Kufah, di Kufah. Sampai ke sana, apa yang dicari? Beliau membawa 500 dinar, ingin membeli unta yang besar, unta yang kuat, sekaligus mencari pelanaya dan mencari perbekalan untuk pergi melaksanakan ibadah haji sampai bumi. Akhirnya ketika beliau memilih unta,
milih-milih nih untuk nang mana nang kena asa bagus. Akhirnya beliau ada melihat seorang perempuan tua, orang tua, ada di pinggir pasar. Yang mana di pinggir pasar itu tempat sampah para pedagang ditumpuk. Ada orang tua di sana sedang memilih-milih sampah. Lalu dimarahi oleh Abdullah bin Mubarak tadi. Pian mau apa? Pian mau apa di sini? Mencari sampah kan? Ujian nang begini tadi. Pian siapa? Ulun Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Pian bang siapa? Ujian begini tadi. Ulun adalah Syarifah. Mungkin sekitar keturunan ketiga atau keempat aja ya. Ulun Syarifah. Ma apa pian di sini? Ulun ini mencari sampah yang masih kawat dimakan supaya ulun bisa memakan 4 anak ulun. Berisi anak 4, tapi abahnya sudah meninggal dunia. Ulun hidup sebatang kara, ulun kada begawi, dan apa nang digawi. Jadi sampah ulun cari supaya anak ulun ini bisa makan. Kan pian kayak apa sakitnya para Syarifah, para habaib ini. Tersentuh hati Abdullah bin Mubarak. Ujar Abdullah bin Mubarak, ya Allah, ulun ini sugih, ulun ini banyak berharta, ulun ini alim, ulun ini ada berisi duit. Tapi kasihannya jujur Rasulullah, kasihannya orang yang seharusnya dimuliakan. Ini orang yang mulia, darahnya di dalam tubuhnya ada darahnya Rasulullah. Ini orang mulia. Makanya para hamba itu wajib kita muliakan, para hamba itu wajib kita hormati. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga Abdullah bin Mubarak tadi, wahai Syarifah, kesini dulu Bian, bebarak sini. Bebarak Syarifah. Ini wahai Syarifah, ulun ada berisi duit 500 dinar, ini gesen Bian dah. Kada bapak ulun kada bahagia tahun ini kada bapak. Yang penting apa? Ulun melihat pian sebagai zuriat Rasulullah kada sakit lagi ini. Sedih benar ulun melihat pian susah. Sedih benar ulun melihat pian melarat. Ini nah tukarakan makanan, makani anak-anak pian. Akhirnya Syarifah tadi menerima harta yang dibawa oleh Abdullah bin Mubarak. Harta Abdullah bin Mubarak itu yang luar biasa banyaknya, 500 dinar itu biar kalau kita hitung rupiahnya berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar kali 500 berarti lebih dari 2000 gram, 2 kilo emas. Babian 2 kilo emas kita beriakan lah. Duitnya ada di baju ini. Itu kalau dirupiahkan berapa tuh? Kira-kira berapa harga emas lagi? 2 miliar lah. Kali-kali 2 miliar. Luar biasa. Diberikanlah oleh Abdullah bin Mubarak kepada Syarifah tadi. Sesudah diberikan, karena modal habis, kan jadi bahagia. Urang tulakan, seorang beli ke rumah. Urang iman nukarkan dari tulakannya lagi, seorang beli ke rumah. Begini di rumah lagi. Ayo kada bapak tahun ini kada bahagia tahun kaya barang. Ya kan? Kan bahasanya itu apa? Ini mamarasi Syarifah tadi lah. Ini kemanusiaan nih. Ya kan? Buli ke rumah. Sehari 2 hari berlalu sampai selesai musim haji, orang berhaji juga. Lalu bertemuan lawan kawanan lagi. Ngaran kawan bulik berhaji ilangi ya. Itu tradisi, bukan hanya tradisi, itu kesunahan. Kesunahan itu. Orang boleh bahagia, orang boleh umrah kita ilangi. Orang anak tulak ilangi juga. Ya kan? Orang boleh bahagia datang Abdullah bin Mubarak mengilangi. Ilangi. Lalu ketika sampai di rumah, nah, ujar kawanan, ikam ke sini juga kah? Kurang kada ke rumahmu, kamu bilang. Apa jarak Abdullah bin Mubarak orang bilang ke rumahmu? Aku jangan ada ngaji. Aja, jangan kena kekaruan kayak itu lah. Kita ingatlah, tuh di Padang Arafah kita wukuf, rame kita. Ya Abdullah bin Mubarak, aku kadang kamu kena, jangan kadang aku nah. Kita berkawan, berpandir di sana, masa itu kadang aku? Bingung aku jarak Abdullah bin Mubarak. Ayo hai akan berang, yang penting orang bahagia. Ya kalau tunti pulang kawan yang lain, Pak Mandiran sama.
raminya kita melempar jumrah. Mungkin Abdullah bin Mubarak, kenapa nak ketawa? Ayo hakan barang, yang penting kawan bahagia. Sampai beberapa orang dihilangi, dan orang-orang yang dihilangi itu berkisah. Kisahnya lawan Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah haji. Budi kayak Abdullah bin Mubarak, aku jadi Abdullah bin Mubarak bingung. Ini dasar bujur bingung. Orang menyambut seorang berhaji kada seikung, sedangkan seorang bongkong di rumah. Pas di malam hari, Budi mimpi didatangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Nabi di dalam mimpi tadi. Napa ujar Nabi? Wahai Abdullah bin Mubarak, napa ikam bingung lah? Heran gak ikam ujar Nabi? Inggih wahai Rasulullah, ulun heran, ulun bingung. Kenapa orang menyambut ulun bahaji padahal ulun gak ada bahaji? Ujar Nabi, ingatlah Abdullah bin Mubarak, saat engkau membawa duit sebanyak 500 dinar, ikam pergi ke pasar, ikam hendak mencari unta, mencari perlengkapan berhaji, kemudian ikam melihat cucuku sedang sekarat, sedang kelaparan, sedang mencari sampah. Ingatlah. Ujar Abdullah bin Mubarak, ikam ujar Nabi, ingat ayo kok, ikam memberiakan perlengkapanmu, duit yang ikam siapkan tadi, ikam beriakan lawan cucuku sehingga ikam kada mau tolong berhaji. Ingatlah, ingat ayo wahai Rasul. Itu tuh ujar Nabi, ketika ikam baik dengan zuriatku, ketika ikam hormat lawan cucuku, ketika ikam kasihan lawan keturunanku, aku pun kasihan lawan ikam ujar Nabi. Ketika itu aku minta kepada Allah, kata Nabi, ya Allah, inilah umatku, dia cinta dengan aku, dia cinta dengan zuriatku, dia menghormati keturunanku, maka aku ingin minta kepadamu ya Allah. Kenapa kata Allah permintaanmu? Mudahkanlah dia agar dia di tahun ini melaksanakan ibadah haji. Kayak apa hendak kata Allah? Akhirnya Allah ciptakan satu orang malaikat yang berwujud Abdullah bin Mubarak, yang mana setiap tahun kata Allah, malaikat ini yang kuperintahkan setiap tahun laksanakan ibadah haji sampai Abdullah bin Mubarak meninggal dunia. Berapa tahun lagi umur ibah nang itu tadi? Misalnya 10 tahun umur lagi, 10 tahun naik haji malaikat nang berhaji. Makanya kekawanan tetamu. Kenapa? Allah ciptakan malaikat dengan rupa dan akal daripada Abdullah bin Mubarak. Bangun uring, oh kada heran ujar Abdullah bin Mubarak, ini adalah permintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan keberkahan ketika kita cinta kepada Rasulullah, ketika kita cinta kepada zuriatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ulun tutup dengan sebuah syair karangan daripada Ibnul Arabi, seorang ulama besar ahli tasawuf, ahli filsafat. Beliau mengatakan, ujar beliau, fala ta'dil bi ahlil baiti khalqan, fa ahlul baiti hum ahlus siyadah, fa hubbuhum minal insani khusrun hakikiyun wa hubbuhum ibadah. Imam Ibnul Arabi mengatakan, jangan kalian bandingkan zuriat Rasulullah itu dengan manusia biasa, karena zuriat Rasulullah adalah keturunan seorang pemimpin tertinggi agama Islam, yaitu keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang benci dengan habaib, dia akan rugi dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang cinta dengan zuriat Rasulullah, orang yang cinta dengan habaib, akan mendapatkan keberuntungan, dan itu dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ulun simpulkan, mari dalam momentum bulan Maulid ini, mari kita perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah. Mari kita pelajari, kita dengarkan sejarah tarikh tentang kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mari kita semakin kita tanamkan lagi, semakin kita dalamkan lagi menanamkan cinta kepada baginda Rasulullah dan kepada zuriat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membalas cinta kita. Mudah-mudahan Rasulullah mengampuni seluruh dosa kita. Mudah-mudahan Rasulullah mengampuni. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa keluarga-keluarga kita, dosa orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dosa anak cucu kita, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah, bersama dengan kedua orang tua kita, bersama dengan anak keturunan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah.